Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Machine Learning. Kita sudah sampai di pertemuan 6. Pertemuan 6 kali ini kita membahas tentang praproses data. Silakan dilihat materinya. Ini sudah saya bagikan catatan. Silakan di-download. Kita langsung saja. Apa itu praproses data? Dari definisinya, kita lihat dulu. Definisi praproses data itu tahapan proses dari data mentah atau data asli ke data yang dapat diterima oleh algoritma machine learning. Ingat di sini kata kuncinya, data yang diterima oleh algoritma machine learning. Definisi lainnya juga menyebutkan tahapan di mana fitur-fitur data difilter. Ada yang menyebutnya dengan ekstraksi fitur. Jadi fungsinya praproses data itu adalah memfilter fitur-fitur yang terdapat di dataset yang kita kumpulkan. Sebelum masuk lebih jauh lagi, apa itu praproses data, kita harus tahu dulu fitur-fitur data itu apa sih. Melihat dari contoh kasus sebelumnya, kita kenali dulu fitur-fitur datanya. Kalau kita lihat sebelumnya ada yang namanya kita mempelajari sistem prediksi buah mangga, yang dimana kita inputannya itu adalah hari keberapa, kemudian hasilnya buah mangga yang jatuh itu ada berapa. Kalau dilihat di sini mudah ya. Inputannya itu adalah hari. Berarti di sini cuma terdapat satu fitur, yang dimana fiturnya itu adalah perhitungan hari. Kemungkinan kemarin kita sudah bahas kalau fitur perhitungan hari ini dia tidak dapat menentukan hasil prediksi yang tepat ketika kita hanya menggunakan fitur perhitungan hari. Jadi contohnya yang kayak kemarin, kita misalnya si A menggunakan algoritma Z untuk menentukan nilai Y di hari ke-6, maka yang X yang 6, dan didapatkan nilai Y sama dengan 7. Ini menurut hasil algoritma si Z-nya ini. Tapi ternyata di hari ke-6 buah mangga yang jatuh hanya 2. Berarti itu 2 dan 7 sangat jauh hasilnya. Terus kesimpulannya kita yang ambil dari kasus kemarin itu, faktor yang menentukan prediksi hanya hari. Di sini berarti kita fiturnya hanya perhitungan hari. Sedangkan faktor yang menentukan jatuhnya buah mangga tidak hanya hari, bisa faktor cuaca, kesehatan ranting, dan lain-lain. Faktor cuaca ini bisa dijadikan fitur datanya. Oke, kita masuk ke contoh kasus yang kedua. Kasus yang kedua kita menggunakan sistem klasifikasi bunga iris. Bunga iris ini kita menggunakan dataset sekunder atau dataset yang diambil dari penelitian orang lain, atau dataset yang bukan milik kita. Oke, silakan dibuka. Ini ada linknya, saya kasih di sini. Oke, kita buka. Di sini terdapat iris dataset. Iris itu bunga ya, bunga iris. Di sini kita lihat ada data folder, data description, kemudian di sini keterangan dari dataset itu. Kalau kita lihat di sini ada tulisannya number of attributes.
seberapa banyak atribut yang dimiliki oleh dataset si Iris. Di sini ada 4. Kalau kita lihat lagi penjelasannya mungkin ada di bawah, atributnya apa saja. Oke, ini kita lihat ada informasi atributnya. Di atas tadi menjelaskan cuma 4 ya. Tapi di sini ada 5. Yang 5 di sini yang terakhir ini adalah kelasnya. Di sini atributnya yang pertama itu ada sepal length, sepal width. Ini panjang sepalnya ya. Terus lebar sepalnya. Terus panjang petalnya. Terus lebar petalnya. Kalau kita lihat dulu, ini misalnya kalau di download seperti ini caranya. Data folder kita buka, nanti masuk sini, terus kita download yang namanya iris.data. Kalau kita lihat di sini formatnya .data ya. Kalau kita buka, itu bisa pakai Notepad++. Oke, begini bentuk datanya. Kalau kita lihat di sini berarti dia bentuk datanya adalah CSV, separated value. Di sini antara data atribut dipisah oleh tanda koma. Kemudian tadi katanya ada 5 atributnya di sini. Yang pertama menunjukkan sepal length. Sepal length yang mana sih? Kalau pertama di sini data yang pertama berarti sepal length-nya 5,1. Terus sepal width. Sepal width yang mana? Sepal width berarti yang kedua. Ya, lihat nih komanya ini. Ada 3,5. Terus petal length. Petal length yang mana? Berarti yang 1,4. Petal width 0,2. Kemudian kelasnya. Kelasnya di sini ada 3. Ini kelasnya adalah si bunga iris stosa. Kita sambung lagi ke OneNote nih. Oke, seperti yang dijelaskan sebelumnya, atribut informasinya ada 4. Sepalnya tuh yang mana sih? Kalau kita lihat dari bunga iris itu, ini sepalnya. Ini sepal. Ini petal. Kemudian mereka mengukur panjangnya. Panjang sama lebar dari sepal, kemudian dari petalnya. Ini panjang petalnya berapa senti sama lebarnya berapa senti diukur tuh masing-masing bunga-bunga berdasarkan kelasnya. Sini kelasnya ada 3 tadi, ada iris stosa, iris versicolor, sama iris virginica. Ini ya tadi ya, kita lihat isi datasetnya. Ini saya potong jadi beberapa bagian. Terus gimana sih caranya biar kita lebih mudah melihat data yang terdapat di CSV dengan format CSV? Kita lihat dulu. Kita buka dulu Excelnya. Silahkan buka baru. Kemudian di sini kita input datanya dulu. Data, kemudian from text. Kita ambil yang kita download tadi. Ini kita buat dulu all files. Nah, di sini ada iris data, diimpor. Kemudian kita lihat tadi ini hasil datanya yang bukan hasil data. Data yang aslinya ada di bawah ini ya, previewnya ya. Sini 5,1, 3,5, 1,4, 0,2 iris stosa.
Kalau kita lihat di sini pemisahnya adalah koma. Jadi di sini kita pilihnya delimited. Kita pilihnya delimited. Kemudian di next. Dan lihat pemisahnya apa tadi? Karena pemisahnya tadi adalah tanda koma, maka kita centang yang ini. Kemudian kalau sudah kita terbagi seperti ini, kita finish saja. Kita mulai dari A1. Nah, kalau begini kita mudah melihatnya, ukurannya sama, atributnya sama, kelasnya apa saja. Ini bisa kita kasih, ini untuk kita saja ya. Kalau di mesin nanti beda sendiri. Kalau di mesin data aslinya saja. Ini kita cuma buat melihat biar lebih mudah saja melihatnya. Kita lihat di sini. Ini berarti dia masuknya sepal length. Yang ini berarti kita masuknya sepal width. Kemudian ada yang namanya petal length. Kemudian di sini yang terakhir adalah kelasnya. Oke, ini biar kita mudah saja melihat datanya. Kalau pada saat masuk ke sistem machine learningnya, itu yang data tadi tidak perlu diubah lagi ya. Yang data ini tidak usah diubah. Kita menyesuaikan dengan data ini saja. Tidak perlu diubah seperti ini. Kalau di sini kita memberikan header, label dari kolomnya ini ya. Kalau data aslinya tidak perlu. Di sini tidak ada label atasannya. Oke, lanjut ke OneNote. Oke, ini kita buat tadi ya. Jika dilihat di Excel seperti ini. Hanya contoh saja. Terus pertanyaannya, apakah data fitur-fitur di atas perlu diproses ke dalam sistem? Kita balik lagi ke definisinya si praproses tadi. Definisinya tahapan proses dari data mentah asli ke data yang dapat diterima oleh algoritma machine learning. Kalau data tersebut sudah bisa dapat diterima oleh machine learning atau dia berupa numerik, berarti tidak perlu menggunakan praproses lagi. Ini tidak perlu lagi kalau dia sudah berupa numerik dan bisa diproses di algoritma machine learningnya. Berarti data-data ini tidak perlu lagi diproses. Kita hanya mengenali fitur-fiturnya saja dulu. Terus yang harus memakai praproses itu seperti apa? Itu berarti ini kan tadi data numerik. Berarti yang wajib atau harus itu adalah data yang masih berbentuk non numerik. Contohnya klasifikasi teks, sudah jelas itu bukan numerik, bukan data numerik. Termasuk data non numerik. Sini kita lihat contoh kasusnya, klasifikasi teks. Ini kita klasifikasi teks masuk ke dalam kelas rasisme, ada kemudian seksisme, kemudian yang bukan keduanya. Jadi kelasnya ada 3 kelas. Kita mau mengklasifikasikan sebuah teks itu apakah dia termasuk rasisme, seksisme, atau bukan keduanya. Silakan, ini ada dataset
namanya NAACL SRW 2016.csv. Di sini ada linknya, silahkan kalian download. Itu kalau kita lihat datanya itu seperti ini ya. Oke, ini adalah kalau kita buka tadi websitenya, kita ambilnya di GitHub. Kalau kita lihat datasetnya, isinya ini ada angka-angka sama labelnya tadi. Ini angka ID Twitternya. Jadi kita mengambil tweet, ngambil teks itu berupa Twitter. Itu Twitternya kita cuma dapat angka ID-nya, ID status Twitternya. Kalau kita download hasilnya jadinya seperti ini nanti ya. Ada angkanya, angka ID Twitternya sama labelnya. Ini di sini ada 16.907 baris atau 16.907 Twitter. Di sini sudah diberi label non. Ada yang beri label seksisme. Kemudian ada yang diberi label rasisme. Ini semuanya sudah dibuat labelnya. Oke, kalau kita lihat tadi seperti ini ya bentuknya ya. Ada ID sama ada label. Kemudian kalau kita lihat data di atas tidak memungkinkan untuk langsung masuk ke dalam algoritma machine learning. Kenapa? Dia walaupun angka numerik atau data numerik, tapi dia tidak mewakilkan isi dari tweetnya itu atau isi dari teksnya itu, melainkan dia hanya ID dari status tweetnya. Contoh misalnya ini Twitter saya kalau dibuka satu tweet itu nanti di sini ada angka ID-nya. Jadi kalau kita ambil di sini contoh, ini kita mau ngambil pakai misalnya pakai Tweepy. Kayak Tweepy itu API-nya Twitter ya. API Twitter menggunakan Python. Tweepy. Misalnya kalau kita ambil nanti ada isi statusnya apa. Ini kalau misalnya kita ambil yang ini nomor ID ini, nanti yang keluar adalah hasil dari Twitternya itu. Nih tweet ID-nya ini, nanti isi tweetnya lupa kalau punya Twitter, sama di semua ini ya. Kemudian ini contoh cara, ini kemarin saya caranya menggunakan Tweepy di Python. Saya ambil dulu ini CSV-nya. Kemudian nanti dari hasilnya itu saya masukkan di tweet.speech.csv. Kemudian ini hasil dari program di atas tadi ya. Sebagian hasil aja nih. Contohnya di sini ada ID-nya segini, labelnya rasisme, terus hasilnya dia jadinya seperti ini. Terus kalau sudah seperti ini, apakah bisa masuk ke dalam algoritma? Ke dalam algoritma machine learning? Belum bisa ya. Dia harus data numerik. Kalau kita lihat di atas datanya, masih ada data yang error. Masing-masing error ada penjelasannya. Misalnya di sini
Errornya kodenya 63. Ini kode error 63 itu user has been suspended atau sudah di banned. Kemudian ada lagi errornya, kodenya 144. Di sini no status found with that ID, berarti statusnya itu sudah dihapus. Kemudian ada lagi errornya di sini, kode 179. Sini ya, berarti ini sorry you are not authorized to see the status. Berarti kita tidak punya otorisasi untuk melihat statusnya dia. Kalau sudah begini kan ini berarti tidak mewakilkan data-data yang kita butuhkan. Berarti harus ada proses menghapus data tweet ini. Itu termasuk penghapusan tweet ini termasuk tahapan praproses. Dan kita lihat lagi, terdapat karakter huruf B yang muncul setiap awal dari tweet. Ini ya, ini ada huruf B, B, B. Ini kita tidak membutuhkan ini ketika masuk ke dalam algoritma machine learning, karena di setiap tweetnya itu pasti ada angka-angka karakter B seperti ini. Ini tidak mewakilkan data teks tersebut. Terus terdapat atribut-atribut Twitter seperti RT, ini hashtag, ada yang add, emoticon, dan lain-lain. Itu tidak dibutuhkan di dalam sebuah klasifikasi teks, karena itu tidak mewakilkan dari isi dataset tersebut. Misalnya contohnya gini, di sini ya, ini rasis. Kalau di sini sudah dikasih label rasis, seluruh isi tweetnya ini dia harus betul-betul mewakilkan label dari rasisme. Contoh kita lihat, B ini kan tidak perlu, ini juga tidak perlu, yang ini masih perlu, begitu. Kemudian ada karakter, digit, angka, dan tanda baca. Tanda baca seperti titik-titik ini kan tidak perlu. Yang tadi juga hashtag juga tidak perlu. Tanda baca ini, tanda petik tidak perlu. Angka-angka ini tidak perlu. Terus ini ada yang X0, XF0, X9F, X98, ini emoticon ya. Dia masuknya emoticon. Nah, itu kan tidak perlu. Kemudian praproses dibutuhkan untuk menghapus data di atas yang dapat membuat algoritma machine learning menjadi tidak akurat. Kemudian setiap data harus mewakilkan dari kelas atau labelnya masing-masing. Agar dapat diproses di algoritma machine learning, kita membutuhkan praproses atau ekstraksi fitur yang dapat mengubah data teks menjadi data numerik. Salah satu caranya adalah dengan pembobotan TF-IDF. Kemarin sudah saya contohkan. Kemudian TF-IDF itu membutuhkan kata-kata yang dipisahkan dari kalimatnya, atau prosesnya disebut dengan proses tokenizing, agar dapat dihitung frekuensi setiap kata yang digunakan dalam setiap dokumen teks. Silakan dilihat contohnya ada di link ini. Hasil dari nilai TF-IDF atau pembobotannya ini yang akan menjadi input di algoritma machine learning. Kemudian nih, misal ada setelah kita masukkan algoritma machine learning, ternyata akuratnya masih kurang. Akuratnya masih kurang setelah kita evaluasi ya.
itu berarti data kita masih menunjukkan bahwa data kita masih tidak mewakilkan dari label-labelnya ini. Makanya praproses itu dibutuhkan. Misalnya kalau kita masukkan si B ini, kalau B ini masih ada, berarti nanti kan di setiap data ini dia masih terhitung PFIDF-nya itu masih terhitung masih ada. Ini diukurin, B-nya masih ada nilainya. Sama juga seperti hashtag ini. Ini kan hampir di setiap kalimat, hampir di setiap tweetnya hampir ada. Makanya ini dibutuhkan preproses, ini dihapus. Tanda baca juga dihapus, karena tanda baca juga nanti dihitung sebagai kata. Oleh karena itu dibutuhkan preproses agar data-data setiap di dataset itu mewakilkan labelnya masing-masing. Oke, kita masuk kesimpulan. Sebuah data yang terdapat di dalam dataset harus benar-benar mewakilkan atau merepresentasikan label atau kelasnya. Praproses dibutuhkan untuk mengekstraksi fitur-fitur yang terdapat di dalam dataset. Fitur-fitur yang diekstraksi dapat atau akan menjadi sebuah variabel input di algoritma machine learning. Ingat, variabel input kita biasakannya dengan lambang X ya. Kalau input kita biasakan dengan lambang Y. Seperti yang ini. Ini yang saya paling tadi, ini berarti X1. Ini berarti X2. X3, X4. Kalau sudah sampai sini berarti Y. Ini ya output ya. Oke, demikian dulu pertemuan kali ini. Nanti di open learning saya kasih tugas kelompok. Silakan dilihat di aktivitas pembelajaran. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.